Ini penting untuk kita ketahui, wahai laki-laki, wahai suami, ya, keberadaanmu, posisimu adalah bertanggung jawab terhadap keselamatan keluarga itu sendiri. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu, wa ahlikum, dan keluargamu. Ada istri, ada anak, ya. Siapa saja yang ada di sana. Ya, cucu juga, cicit juga yang ada di rumahnya. Wa ahlikum nar, dari api neraka. Ini kewajiban kita. Sebab bila mereka tidak kita didik, tidak kita arahkan, jadikan mereka sebagai objek untuk pendidikan syariat agama Allah. Sabilud dumu'i sabilun murih, tanahada ya sahi kay tastarih wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alna minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasihin. Wassalatu wassalamu ala man nasaha dinuhu adzanal kafati wat talihin wa ala alihi wassabil ladzina kanu bidamassuki syari'atihi salihin wa ba'du. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada malam ini kita dipertemukan Allah dalam keadaan wal afiat. Semoga kita berikan hidayah Allah untuk bisa terus meningkatkan keinginan kita, kemampuan kita dalam memahami ilmu agama dan syariat Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menguatkan keimanan dan dalam rangka menguatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Masyaallah muslimin rahimakumullah, bab ini kita mengkaji masalah hubungan komunikasi antara suami dan istri, posisi laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga. Ini penting sekali diketahui betapa ya sedikit beda kewajiban seorang laki-laki dan kewajiban seorang perempuan dalam rumah tangga yang telah datang dari Allah melalui Rasulnya dalam kitab Al-Quran dan Sunnah Rasul. Masyaallah muslimin rahimakumullah, dalam rangka mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan Allah menjadikan mereka keluarga yang selamat dunia dan selamat akhirat, maka diberilah suatu tuntunan, petunjuk untuk kita bisa laksanakan dalam rumah tangga dengan baik. Ini penting untuk kita ya pelajari, untuk kita laksanakan. Mari kita simak firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu. Faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Fasolihatu qanitatun hafidatun lil ghaibi bima hafidallah. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Orang laki-laki itu dalam keluarga disebutnya adalah suami, bertanggung jawab terhadap orang perempuan atau istri. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Sebab Allah telah memberikan kelebihan kepada sementara mereka laki-laki daripada mereka itu perempuan. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan karena kemampuan mereka laki-laki itu ya mereka harus memberikan belanja dari sebagian harta mereka. Fasolihatu qanitatun hafidatun lil ghaibi bima hafadallah. Maka orang perempuan yang soleh atau perempuan yang soleh itu ialah mereka yang menjaga kehormatannya sewaktu suaminya enggak ada di rumah atau gaib, sebagaimana Allah telah menjaganya. Ya, ini keterangannya di ayat 34 surat An-Nisa.
Sungguh ya tidak sama posisi dan tanggung jawab laki-laki perempuan dalam satu keluarga. Ya, laki-laki bertanggung jawab terhadap semua apa yang menjadi kebutuhan seorang perempuan dalam rumah tangga. Karena Allah telah memberikan kemampuan dan kelebihan daripada perempuan itu sendiri. Maka laki-laki wajib ya menafkahi, wajib mendidik, wajib mengarahkan si istri maupun anak-anaknya untuk menjadi anak yang baik, untuk menjadi istri yang salehah. Tujuannya apa? Surga sudah menanti. Ya, kebaikan keluarga itu nanti akan dijamin Allah, suami istri seanaknya maupun putu-putunya, keluarga besarnya akan dimasukkan Allah ke dalam surga. Inilah Allah itu Maha Rahman, Allah itu Maha Rahim, Maha sayang kepada kita semuanya. Karena sayangnya maka hambanya diberi petunjuk lewat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini penting untuk kita ketahui, wahai laki-laki, wahai suami, ya, keberadaanmu, posisimu adalah bertanggung jawab terhadap keselamatan keluarga itu sendiri. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu, wa ahlikum, dan keluarga. Ada istri, ada anak, ya. Siapa saja yang ada di sana, ya, cucu juga, cicit juga yang ada di rumahnya. Wa ahlikum nar, dari api neraka. Ini kewajiban kita. Sebab bila mereka tidak kita didik, tidak kita arahkan, tidak jadikan mereka sebagai objek untuk pendidikan syariat agama Allah dan pemahaman tentang bagaimana hidup menurut tuntunan Allah Subhanahu wa taala, ya, dan kita tidak memberikannya, maka mereka akan terjebak ke dalam neraka. Kita laki-laki akan dituntut oleh istri maupun anak-anaknya. Jadi kalau orang Jawa bilang, ya, surga, ya, nunut, neraka katut. Itulah seorang istri. Ya, kebaikan dalam istri atau seorang perempuan itu tergantung kepada bagaimana seorang lelaki dalam mendidik, mengarahkan dan memberikan nasihat-nasihat dalam keluarga itu sendiri. Karena memang kemampuan perempuan lemah. Ya, kemampuan perempuan dalam berjihad, dalam beristihad dalam pemahaman Islam itu lemah kalau tidak kita arahkan, kita didik sendiri. Ya, kalau ada kemampuan, jilah datangkan ustaz-ustaz atau kita ikutkan pengajian-pengajian. Itu tugas seorang suami. Bila kita mampu, arahkan sendiri, baik istri maupun anak-anak kita sendiri. Jangan sekali-kali kau suruh istrimu bekerja demi mencukupi keluarga nafkahmu, apa, memenuhi ekonomi keluarga. Itu tugas laki-laki. Tapi bila mana istri bekerja, itu ada sekedar membantu saja sifatnya, bukan menjadi tulang punggung selama ada suami. Kecuali tidak ada suami, karena ada tanggungan, kewajibannya ada. Makanya suami atau laki-laki diberi kelebihan Allah, kekuatan otot yang kuat, pemikiran yang kuat, logika yang kuat, hati yang tangguh, semangat yang kuat daripada perempuan itu sendiri. Karena tugasnya bertanggung jawab terhadap kebaikan dan kelangsungan dipenuhi dalam keluarga. Ini sudah jelas, ya. Ar-rijalu qawwamu 'alan nisa, ya, bima fadlallahu ba'dahum 'ala ba'din. Allah, ya, telah memberikan kelebihan. Ya, Allah sendiri yang memberikan kelebihan. Bukan karena alam, bukan, Allah yang telah menjadikan laki-laki lebih dari seorang perempuan. Ya. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Ayat ini turun, ya, asbab nuzulnya ketika terjadi di kalangan Ansar Madinah, ya, seorang suami laki-laki bernama Sa'ad bin Rabi Al-Ansari yang memukul istrinya, yaitu anak perempuan Muhammad bin Mas'ud. Ketika perempuan itu datang dan mengadu kepada Rasulullah, maka beliau Rasulullah memintakan kisos atau balasan kepada suami itu yang telah memukul istrinya. Namun kemudian Jibril datang membawa ayat ini, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya, seorang laki-laki itu bertanggung jawab terhadap orang perempuan. Artinya bahwa mereka orang laki-laki itu menguasai semua urusan orang-orang perempuan dan mendidiknya, tapi jangan memukulnya. Ya, arahkan dengan baik. Bila mana dia salah, maka berikan pendidikan yang baik, berikan pengertian yang baik. Ya, karena itu tanggung jawab adalah laki-laki. Mal muslimin rahimakumullah.
mudahnya seorang istri atau perempuan itu dalam masuk surga, dan mudahnya masuk surga dengan pintu yang mana dia sukai. Iya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjamin seorang istri perempuan ya untuk masuk surga dengan pintu yang dia sukai. Ya, ya sebagaimana yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, ya, Anas bin Malik meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-mar'atu idza salat khamsah, ya, seorang perempuan apabila mengerjakan salat 5 waktu, wasomat sarhu, dan berpuasa di bulan Ramadan, wahafat farjah, dan dia menjaga kemaluannya atau farjinya atau menjaga kehormatan keluarga, wa ta'at zaujah, dan taat kepada suaminya atau laki-lakinya, taat patuh, ya, tadkhulu min ayyabin sa'at min abwabil jannah, maka sang istri itu, laki perempuan itu akan masuk surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Masya Allah, siapa yang tidak ingin? Hanya 4 perilaku saja yang dikerjakan. Insya Allah, Allah jamin, Rasulullah menjamin masuk surga dari pintu mana yang saja dia kehendaki. Yang pertama, ya, dialah kerjakan sholat 5 waktu tepat waktu, syaratnya benar, sungguh-sungguh khusyuk dalam sholatnya, dan hanya kepada Allah dia memohon, dan dia kepada Allah dia beribadah. Itu, ya, syarat rukunnya sudah benar, karena suaminya yang ngajar, atau dia pintar dengan sendirinya karena dia pernah madrasah atau sekolah di sekolah agama. Ya, yang kedua, ya, wasomat sahur, ya, dia berpuasa, ya, di bulan Ramadan dengan sungguh-sungguh, ya, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ya, ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi. Karena siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan mengharap ridha Allah, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dengan penuh kesucian dan penuh keikhlasan, ya, maka Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah ada. Banyak hal yang dilakukan, ya, oleh seorang perempuan, tapi dengan pekerjaan yang sederhana saja. Cukup sholat, yang kedua berpuasa, ya, wahafat farjah, dan dia menjaga farjinya, kemaluannya atau kehormatan keluarga dia jaga dengan baik. Ya, tidak mengumbar auratnya di luar, tidak mengumbar nafsunya di luar, hanya untuk suami dan hanya untuk suami saja. Dia keluar pakai jilbab, menutup auratnya dengan pakaian yang syar'i, menutup auratnya pula, sehingga tidak ada peluang untuk orang lain melihat auratnya. Ini namanya menjaga kehormatan. 3. Yang keempat, wa ta'at zaujah, dan taat patuh kepada suaminya. Ya, kata Rasulullah, seandainya dibolehkan manusia itu menyembah manusia, maka aku perintahkan, wajibkan istri menyembah suaminya. Seandainya, karena yang disembahnya Allah, maka tidak ada alasan suami istri menyembah suami, tapi cukup taat saja, cukup menyembah Allah Subhanahu wa taala, cukup puasa bulan Ramadan dan jaga dirinya kehormatannya. Insya Allah, kata Rasulullah, tadkhulu min ayyi babin sa'at min abwabil jannah, maka dia masuk ke surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Masya Allah, mudah banget. Kenapa harus, ya, memilih neraka? Padahal masuk surga itu mudah sekali bagi seorang wanita, dan banyak pahala yang didapatkan bila dia mau taat di rumah, bila dia mengerjakan 4 perkara ini. Ya, masyarakat muslimin rahimakumullah, khususnya para kaum muslimat yang melihat dan mendengarkan, ya, video ini dalam pengajian ini, ya, dalam hadis lain
Ya, Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairun nisa'i imra'atun in nadrata ilaha syaratka." Ya, sebaik-baiknya wanita atau perempuan adalah perempuan apabila dilihat oleh suaminya itu menyenangkan. Ya, tersenyum, membahagiakan, datang di kerjaan, baik dia bawa ya nafkah maupun tidak, dia senyum dan bangga suaminya datang dengan keadaan selamat. Betapa senangnya seorang suami melihat istrinya, semerinya, dandan bagus, menyambut suaminya dengan baik. Anak-anaknya ayah datang, abi datang, papa datang, sungguh bahagia, alhamdulillah. Terus dia bawa oleh-oleh. Nah, oleh itu yang dibawa suaminya itu adalah bisa penebus dosa bagi suami yang bekerja di luar. Akan Allah hapuskan dosanya karena telah menyenangkan istrinya dan anak-anaknya. Syaratkah dan menyenangkan bila dilihat, bukan cemberut, maka dosa besar dan Allah melaknatnya. Ya, wa in amurtaha ata'atkah, dan bila dia perintah dia taat kepada suaminya. Itu sebaiknya wanita atau perempuan. Kemudian yang ketiga, wa in gibta anha hafazatka, dan bila mana dia ya gaib atau enggak ada di rumah suaminya, maka hafazatka, dia itu menjaga dirinya sendiri, tidak keluar rumah dan tidak mengumbar auratnya, tidak mengumbar dirinya sendiri keluar untuk dapat pujian orang lain, baik pujian dari seorang perempuan tetangganya, apalagi pujian dari seorang laki-laki lain, haram hukumnya. Ya, fi malikan nafsiha, dan mengumbar nafsunya di luar atau kehormatannya diri sendiri. Ini sangat dilarang Allah. Ya, Masya Allah. Ini erat sekali dua hadis ini yang Rasulullah sampaikan kepada umatnya lewat para sahabat ini untuk perempuan-perempuan yang soleh yang diharapkan besok akan masuk surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki, bersama keluarganya, bersama anak-anaknya, dan bersama suaminya. Dan jelas suaminya tidak akan pernah dituntut oleh istrinya karena sudah memberikan yang terbaik dalam keluarganya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Abdurrahman bin Auf meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW ya bersabda, Al-mar'atu sholihatu khairun min alfi rajulin ghairi sholihin. Ya, seorang wanita soleh itu lebih baik daripada 1000 seorang laki-laki yang tidak soleh. Masya Allah. Begitu bisa derajat seorang wanita, satu saja yang soleh, yang solehah itu bisa mengalahkan 1000 laki-laki yang tidak soleh di mata Allah, di mata Rasul. Iya. Wa yuma mar'ati khadamat zawjaha sab'ata ayamin bu'ulika anha sab'atu abwabin nahari fawzihat alaha samaniyatul abwabil jannati tadkhulu min ayyiha sya'at bighairi sya'. Ya, dan seorang perempuan yang berkhidmat, ya, menghaddam atau melayani suaminya selama seminggu. Ini contohnya seminggu saja. Dia patuh, dia taat, dan dia sayang pada suaminya, suami juga sayang pada istrinya. Seminggu saja hitungannya, maka ditutuplah daripadanya 7 pintu neraka. Ya, dan dibukakan baginya 8 pintu surga. Dan pintu mana dia masuk bebas tanpa hisab. Masya Allah. Ini contoh seminggu saja, apalagi sampai bertahun-tahun, sampai akhir hayat mengabdi betul untuk keluarga dan untuk suaminya. Masya Allah. Dari kita tak ada baca Al-Quran, cukup mengabdi saja, tapi dia akan belajar, tentu akan belajar sedikit demi sedikit yang belajar. Ini penting. Wahai kaum perempuan, kaum istri, tidak sulit loh kamu kalian semuanya untuk masuk surga. Ya, bila kau melanggar itu maka hubungannya adalah neraka. Ya, tinggal milih. Ya. Rasulullah memberikan gambaran seorang perempuan yang soleha itu lebih baik daripada 1000 laki-laki yang enggak soleh. Jelas dong. Karena perempuan itu penentu dalam kehidupan rumah tangga.
perempuan penentu dalam mendidik anak-anaknya kelak untuk jadi anak yang baik. Perempuan adalah pimpinan pendidikan dalam rumah tangga sendiri. Perempuan adalah penyejuk dalam rumah tangga ketika dalam keadaan suaminya dalam keadaan sedih atau dalam keadaan sakit atau dalam keadaan tidak enak. Semuanya adalah di sisi perempuan. Ini menurut kitab dan menurut ajaran sunnah Rasul yang disampaikan kepada mudah sekali. Maka rugilah bila kalian tidak tahu ilmunya. Kenapa banyak perempuan yang banyak melanggar? Mereka yang mengumbar auratnya, tidak patuh pada suaminya, tidak pernah izin keluar dari rumah suaminya, dan selalu mencari kesempatan untuk mencari perhatian dari orang lain. Ini dosa besar. Dia sepertinya menaruh dirinya dalam pintu-pintu neraka dan tempat kursi-kursi di neraka. A'udzubillahi min dzalik. Saya rasa itu dulu sebagai bekal untuk para keluarga laki-laki, perempuan, suami, istri, untuk jadi bekal bahwasanya penting ilmu itu diberitakan, disampaikan kepada istri, dan penting istri memahami dan melaksanakan itu, dan suami harus sabar dalam mendidiknya. Penting sekali. Karena kita asalnya dari surga. Mbah buyut kita Adam dan Hawa dari surga. Karena melanggar dia, maka Allah turunkan ke dunia, sehingga di dunia kita diberi ujian oleh Allah mana yang baik. Amalan kita Allah berikan yang baik, yaitu amalan surga. Masya Allah. Mudah-mudahan kita dimasukkan dalam surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Tidak ada istilah kesempitan kepelingan di surga, luas sekali. Maka surga yang paling jelek pun untuk kita adalah sejauh kita memandang, itu halaman surga yang kita miliki nanti. Masya Allah, luas sekali, dan kita bahagia di sana. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah, berikan ma'unah pertolongan kepada kita untuk tetap istiqomah beribadah, beribadah kepada Allah SWT, istiqomah taat kepada keluarga, pada suami, dan suami diberikan kemampuan untuk bisa mengatakan dan mendidik istri-istrinya dalam hal beribadah kepada Allah, ibadah istrinya, anak-anaknya pun juga gitu, jadi tanggung jawab suaminya. Jangan biarkan anak-anaknya enggak sholat. Umur 10 tahun sudah dididik, bila enggak maka pukullah anaknya. Maka wajiban seorang bapak, jangan dibiarkan anak tidak kenal tauhid, tidak kenal Allah Subhanahu wa taala. Kita ajari mereka, arahkan mereka ke tempat-tempat pendidikan Al-Quran, akan diajari mengenal Allah, diajari membaca Al-Quran, diajari doa-doa sholat, diajari doa-doa dalam kehidupan kita sehari-hari. Nanti anak kita jadi anak yang soleh. Di rumah juga dituntun, jangan biarkan tidak ngaji, suruh ngaji anak. Jangan biarkan anak nggak sholat, suruh sholat. Itu kewajiban sampai anak itu dewasa, bahkan sampai anak itu menikah dan keluar dari tanggung jawab kita. Jadi kewajiban orang tua. Ayo nak, ayo sayang istri, ayo sholat sudah saatnya. Sudah cukup saja. Insya Allah kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksa jahanam. Mudah-mudahan kita yang masuk dalam surga Jannatul Naim, surga Firdaus bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa dulu kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.